kita ingin mencari bibit unggul buat pengganti Pak Jokowi. Jadi memang hal-hal yang menyebabkan negeri kita morat-marit karena gara-gara Pak Jokowi pun waktu itu si pemoles ya, si pendukung kelompok manapun ya, saya tidak bisa mengatakan ya, tapi itu yang kemudian mendongkrak Pak Jokowi. Dan sesungguhnya maaf, ini lacking experience, lacking knowledge, dan tuna kompetensi alias tidak kompeten itu bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi memang waktu sembrono sekali. Dalam bahasa Jawa sembrono itu artinya gegabah, kurang perhitungan, ada unsur ngawur, bahkan mirip-mirip seperti kata orang mungkin pukul dulu urusan belakang. Ini berbahaya sekali. Amin Rais intinya meledek, nggak tahu iri. Saya kira lebih ke iri itu. Hanya tukang kayu mampu memimpin Indonesia. Amin Rais yang katanya sederet gelarnya. Jadi apa? Gelandangan politik. Orang bergelar lagi nyari simpati kemana-mana, lagi nusuk-nusuk orang yang telah berjasa, lagi ngeledek orang yang tengah populer karena memang kinerjanya, karena memang sikapnya, karena memang akhlaknya, gitu loh. Bukan populer karena politik identitas. Amin. Amin Rais minta Jokowi dan Luhut ke psikolog, tanda sakit hatinya makin parah. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Kok bisa pimpinan negara sebaik Jokowi? Apa sih coba yang membuat Anda murka kepada Jokowi? Apa coba? Sikapnya begitu lembut, santun, dan sebagainya macam. Ya. Kinerjanya juga kemudian terlihat dan bisa dirasakan juga. Intinya udahlah, Amin Rais ini ingin mendulang suara dari orang-orang yang selama ini membenci Presiden Jokowi, yang selama ini berusaha dan berupaya untuk memojokkan, untuk mengkerdilkan, untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi, tapi tidak tersingkir Jokowi, malah terus melambung tinggi, dan mereka semakin nyungsep, semakin tersingkir, semakin hancur, semakin remuk. Kebanyakan orang-orang yang menghina beliau ini berpakaian agamis, namanya nama agamis, latar belakangnya ada simbol-simbol agama. Ini yang saya sayangkan. Bagaimanapun kebencian Anda terhadap seseorang, jangan sampai ada simbol-simbol agama melekat pada diri Anda. Jangan sampai ada simbol-simbol agama di latar belakang video Anda atau gambar yang Anda posting, supaya tindakan yang Anda lakukan itu tidak mencoreng nama baik agama Anda. Ketua Dewan Syuro Partai Umat yakni Amin Rais meminta Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk berkonsultasi ke psikolog. Dia curiga mereka berdua menderita narsisistik megalomania yang terlihat dari sikap merasa paling tahu, benar, dan menganggap dirinya sebagai penyelamat bangsa satu-satunya. Anda berdua ini harus berkaca dan tanya kepada psikolog yang objektif, apakah kira-kira Anda berdua ini menderita narsistik megalonia, kata Amin. Jika benar begitu, Amin menyarankan keduanya memohon ampun kepada Tuhan. Jika mereka mengalami penyakit psikis tersebut dan mengejawantahkannya dalam memimpin negara, maka akan sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Selain itu, Amin Rais juga menyoroti sikap Jokowi yang marah-marah terhadap para menteri karena dianggap tidak becus dalam bekerja. Saya lihat kemarin Jokowi marah-marah 2 kali, bahkan menghujat menteri dan pejabat tingginya. Kenapa dipilih sendiri, kemudian dihujat sendiri? Jadi kalau presiden marah-marah, berarti dia memarahi dirinya sendiri, bukan? Ujarnya. Jokowi marah ini terkait dengan banyaknya barang impor dalam pengadaan barang dan jasa oleh instansi kementerian dan BUMN. Jokowi kesal karena barang impor tersebut sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri.
Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Banyak barang impor yang dikeluhkan oleh Jokowi. Misalnya seragam dan sepatu tentara atau polisi, alat kesehatan, tempat tidur rumah sakit, alat pertanian seperti traktor juga didatangkan dari luar negeri. Bahkan pensil dan kertas pun ada yang impor. Alsistan Pak Mentan, apa traktor-traktor kayak gitu bukan high-tech aja impor? Jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua menanam jagung. Saya lihat traktor Alsistan. Saya lihat, aduh, nggak boleh Pak Menteri, nggak boleh. Pensil, kertas saya cek impor. Pulpen, ini apa ini? Kata Jokowi. Maka dari itu Jokowi meminta 40% dari anggaran pengadaan barang dan jasa dialihkan untuk membeli produk UMKM dalam negeri. Targetnya sampai bulan Mei. Lantas Amin Rais mempertanyakan kenapa Jokowi memarahi menteri yang dia tunjuk sendiri dan membuat kesimpulan ala orang bodoh. Jika presiden marahi menteri berarti marah pada diri sendiri. Jangankan menteri, anak sendiri yang merupakan darah daging sendiri saja sering kita marahi kalau berbuat salah atau nakal. Sekarang gini aja, ada perempuan yang banggakan dirinya sebagai dokter, tapi bikin hoax. Bilang wajah Ratna Sarumpait dihajar, padahal itu bekas operasi. Apakah Amin Rais marah atau malah bangga? Kalau waras pastinya marah ya, karena bikin malu. Tampaknya Amin Rais ini berpikir yang penting bisa nyinyirin Jokowi, maka tak penting apakah logikanya benar atau jungkir balik. Yang penting nyinyir karena nyinyir adalah kamus hidupnya yang nomor satu. Bukannya justru Amin Rais sendiri yang perlu konsultasi ke psikolog. Dia yang kelihatan sangat kebelet jadi pemimpin tapi tak kesampaian hingga saat ini. Makanya setiap malam mimpi ini terus terngiang-ngiang di kepalanya hingga mungkin tak bisa tidur dengan nyenyak. Kalau tidak ada nyinyir 1 hari saja, sekujur badannya mungkin tidak nyaman. Mulut mungkin gatal, kepala mungkin pusing. Kalau mau jadi presiden tapi tak kesampaian, jangan iri dengan orang yang bisa jadi presiden dong. Itu namanya sakit hati, apalagi sudah berumur tentu tidak baik bagi kesehatan. Lihat saja raut wajahnya Amin Rais, apakah lebih sering senyum cerah atau sewot seperti langit mau turunkan hujan deras dan menggenangi sumur resapan. Itu adalah tanda kalau Amin Rais hidupnya terlalu keras kepada diri sendiri. Ambisi politik tidak tercapai lalu salahkan orang lain. Justru orang beginilah yang berkali-kali lipat jauh lebih berbahaya jika memimpin negara ini. Mungkin menteri yang dia marahi akan dijewer sekalian. Apalagi sok nyuruh orang lain minta ampun pada Tuhan, seolah dirinya paling suci. Dia juga yang bikin narasi partai setan dan partai Tuhan. Nyatanya, dia yang merasa suci malah kalah oleh kelompok yang katanya dari partai setan. Ini ironis, sekaligus kemunafikan dari seorang Amin Rais. Tampaknya bapak tua satu ini sudah lupa dengan jalan kaki Jakarta ke Jogja, sehingga perlu diingatkan lagi biar fresh otaknya.